Assalamualaikum, halo teman onlineku semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa lagi di channel YouTubeku Merita Irawan. Di kesempatan kali ini aku mau berbagi resep yaitu spiku atau lapis Surabaya. Tapi tentunya ini dengan versi ekonomis dan pakai oven tangkring. Jadi buat kalian yang nggak punya oven listrik seperti aku bisa banget pakai resep dan cara ini. Oke, ini aku pakai metode all in one. Jadi semua bahan kita masukin di awal kecuali margarinnya atau lemak. Seperti ini sampai mengembang kental putih dan berjejak sedikit kaku ya teman-teman. Ini wajib ya. Jadi harus benar-benar kental. Setelah kental seperti itu, lalu aku pakai juga pewarna kuning telur. Karena kita ini kan pakainya yang versi ekonomis, pakainya kuning, telur, dan putihnya itu semua dipakai. Karena kalau yang versi premium itu tiap lapisannya itu cuma pakai putih telur 1 atau 2. Kalau ini kita pakai semuanya. Setiap lapisnya aku pakai 5 telur utuh ukuran sedang. Kalau kecil bisa pakai 5. Nah ini aku pindahin ke wadah ya teman-teman supaya nanti aku nggak usah nyuci lagi waktu buat adonan yang kedua. Karena mangkok itu kalau udah kena margarin itu udah nggak bisa ngembang kalau kita buat ngocok telur. Nah jadi kalau kita mau buatnya banyak itu lebih baik dipindahin waktu mau dicampur margarin. Oke, ini kita panggang suhunya 190 sampai 200 derajat Celcius, ditaruh di rak paling atas dan di rak bawahnya itu ada wadah, ada nampan itu isinya air. Fungsinya supaya tetap moist walau kita panggang di suhu yang lumayan tinggi di oven tangkring. Tapi kalau pakai oven listrik airnya itu nggak perlu. Nah ini yang adonan coklat untuk cara buatnya sama aja. Perbedaannya cuma kita kasih pasta black forest kalau aku pakainya. Panggang sekitar 30 menit atau bisa kita sentuh kalau udah kering dan atasnya itu kita sentuh udah membal, udah balik lagi kuenya. Kalau masih bunyi ces gitu, masih tenggelam waktu kita sentuh berarti itu bisa ditambah waktu panggangnya sekitar 5 menit. Nah ini udah kita sisir, kita balikin dulu, biarin sampai suhu ruang. Kalau udah sampai suhu ruang, waktunya kita gabungin kedua lapisnya ini. Sebenarnya kalau aku searching ya teman-teman, ini bukan spiku, ini namanya lapis Malang. Kenapa? Karena ini lapisannya itu lebih tebal dan cuma 2 lapis. Kalau spiku atau lapis Surabaya itu cenderung dengan 3 lapis. Kalau teman-teman ada informasi lagi apa perbedaannya, bisa tulis di kolom komentar. Kalau di tempat aku ini namanya tetap spiku ya teman-teman, walaupun cuma 2 lapis. Bikin 2 lapis itu buat snack box supaya harganya juga jatuhnya lebih ekonomis, karena kalau buatnya 3 lapis ya membutuhkan bahan yang lebih banyak, otomatis harganya juga naik. Nah kita tampilkan seperti ini aku pakai selai strawberry dan juga buttercream atau sesuai selera, karena ini pesanan orang ya teman-teman, jadi cuma ngikutin aja orangnya mau isiannya apa. Kalau aku pribadi aku lebih suka pakai selai strawberry aja, karena rotinya itu lembut dan waktu digigit ada asam-asamnya gitu, menurut aku enak, seger banget. Nah seperti ini kita sedikit ditekan, jangan pakai sekuat tenaga ya teman-teman, sedikit ditekan aja supaya lebih menempel. Untuk ukuran loyang 26 cm, nah ini aku potong sedikit di pinggirnya, ternyata malah patah.
lapisannya seperti itu ya teman-teman, terlihat lembut banget. Untuk loyang 26 kali 26 dengan tinggi 4 cm itu bisa dibagi jadi 4 ya teman-teman. Kalau jadi 3 menurut aku terlalu panjang, jadi bagi 4. Terus masing-masingnya ini aku potong jadi 16. Tapi untuk banyaknya potongannya itu kembali lagi ke selera masing-masing atau bisa dihitung lagi dengan harga jual bahan-bahan di tempat teman-teman semua. Ini aku potong seperti ini. Pastikan ini waktu motongnya setelah udah benar-benar menempel antara lapisan yang kuning dan yang coklatnya. Nah, sebelum dipotong ini aku diemin dulu sekitar 1-2 jam. Jadi bukan setelah ditempel langsung dipotong ya teman-teman. Takutnya nanti lepas. Dan waktu ngasih selai atau buttercream itu jangan terlalu banyak juga, karena nanti kalau terlalu banyak malah biasanya itu susah menempel dan geser-geser. Tips dan trik dari aku setelah aku buat spiku ini. Yang pertama, pastikan kita pakai SP dengan kualitas bagus dan yang masih baru, karena itu kunci awal kue ini bisa sukses itu dari kocokan telurnya bisa mengembang kental, putih, dan berjejak. Yang kedua, pastikan waktu kita memasukkan adonan itu ovennya udah di suhu yang tepat. Karena kalau terlalu lama di dalam oven dengan suhu yang masih rendah atau belum pas, itu kuenya bisa bantet ya teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Semoga tips dan trik yang aku bagikan bermanfaat buat teman onlineku semuanya. Dan jika ada yang belum jelas, bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih yang udah nontonin video ini dari awal sampai selesai. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.